Diam. Diam itu lebih baik daripada berbicara, karena pada akhirnya manusia berbicara melalui perbuatannya. Karena itu, berbicaralah seperlunya. Jangan berbicara menyangkut apa yang kita tidak ketahui, serta membicarakan semua hal yang telah kita ketahui. Nyatanya, berbicara bisa jadi pedang bermata dua. Apabila orang tidak melihat Anda seperti apa yang mereka harapkan dan berada dalam benaknya. Jadi lebih baik diam dan biarkan tindakan Anda lah yang mengatakan kepada mereka tentang siapa Anda sebenarnya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. By Umar bin Khattab. Ketika kata-kata tidaklah cukup, bukankah diam merupakan respon yang paling tepat? Membatasi diri untuk berbicara bukanlah sebuah masalah. Justru, permasalahan yang datang seringkali berasal karena kita terlalu banyak berbicara. Keheningan dalam diam dapat mendatangkan berbagai macam manfaat seperti kedamaian, spiritualitas, kreativitas, emosi yang stabil, dan kesehatan mental. Dengan membatasi bicara kita dapat terhindar dari overthinking dan kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kita dapat mengoptimalkan cara berpikir, mengenali intuisi, serta dapat meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan kita secara dinamis. Karena itu, tidak heran apabila orang-orang bijak terdahulu sudah memperingatkan kita untuk lebih banyak diam daripada berbicara. Because silence is the most powerful thing. Why silence is the most powerful thing? Karena semakin banyak kita diam, maka semakin banyak kita mendengarkan. Kita hanya bisa mendengarkan secara efektif apabila kita diam. Bukan tanpa alasan Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut, melainkan untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Sebab, dengan terlalu banyak berbicara, Anda hanyalah mengulang apa yang Anda sudah tahu. Sedangkan, dengan lebih banyak mendengarkan, bisa jadi Anda mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Karena itulah sudah seharusnya kita bisa lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara lantang dan sembarangan. Jangan biarkan mulut kita lebih cepat daripada otak kita. Jadi, sebelum berbicara, pikirkanlah dulu apa yang ingin dibicarakan. He who knows does not speak. He who speaks does not know. Dia yang tahu tidak berbicara. Dia yang berbicara tidak tahu. By Lao Tzu. Hal ini dapat berarti bahwa orang yang berilmu merasa tidak perlu untuk berbicara sepanjang waktu, sementara orang yang bodoh memberikan pendapat tentang segala hal. Kita semua tentu pernah mengalami suatu kondisi di mana kondisi tersebut memaksa kita untuk berbaur dan mengobrol dengan orang lain. Alih-alih, kita menimbrung mengenai apa yang tidak kita ketahui dan pahami dalam obrolan tersebut. Lebih baik kita mendengarkan terlebih dahulu. Dengan mendengarkan, kita akan mengetahui respon seperti apa yang ingin kita berikan dalam percakapan tersebut. Dengan mendengarkan, kita memiliki kesempatan untuk memahami apa yang orang lain bicarakan. Sehingga, apa yang keluar dari mulut kita tidak mempermalukan kita, seolah-olah kita tidak berpengetahuan. Karena itu, ada peribahasa yang mengatakan, diam itu emas. Jadi, bicaralah yang baik atau diam. Diam itu perlu dilatih. Dilatih terus agar hal tersebut dapat menjadi sebuah kebiasaan. Kita bisa melatihnya dengan cara lebih banyak mendengarkan, membatasi berbicara mengenai hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, bermeditasi, dan mengenali diri sendiri. Don't ever mistake my silence for my ignorance, my calmness for acceptance, or my kindness for weakness. Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength. Jangan pernah menganggap diamku sebagai ketidaktahuan, ketenanganku sebagai penerimaan, atau kebaikanku sebagai kelemahan. Belas kasih dan toleransi bukanlah tanda kelemahan, melainkan itu adalah sebuah tanda dari kekuatan. Dalai Lama. This is Mapping Life. Thank you for watching.